wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan kematian, dan Dia pula yang menciptakan kehidupan. Apa tujuannya? Apa targetnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita umur panjang. Tujuannya tiada lain, Allah mau uji. Adakah semua fasilitas itu kita dapat manfaatkan amalan salihah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan? Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, wabil khusus kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, seandainya Allah tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak tahu apakah sampai hari ini kita bisa mengenal Allah. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di dunia. Kita tidak tahu tentang ternyata ada kehidupan setelah dunia, yaitu alam barzah, akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah pada radina billahi rabba, supaya kita ridho menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dina, dan kita kokohkan, kita jadikan Islam sebagai pola hidup. Kita jadikan Islam sebagai jalan kehidupan kita di dunia. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah, wabil khusus sahibul hajah, keluarga yang ditinggalkan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran, dan insya Allah semua itu akan mendatangkan hikmah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh agama, para ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh negara, tokoh pemerintah, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kehadiran kita di tempat ini, yakinlah dan percaya, insya Allah akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita cinta almarhum. Insya Allah akan menjadi catatan malaikat bahwa hidup kita pernah melakukan kebajikan, pernah melakukan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bertakziah ini Pak Ibu sesungguhnya menjalankan perintahnya Allah dan menjalankan perintahnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa basyiris sabirin, kalau ada hambaku yang mendapatkan musibah, wa basyiris sabirin, maka tugas kalian sampaikan berita gembira. Jangan ditakut-takuti.
atau disampaikan berita sedih, kita datang menghibur keluarga almarhum, insya Allah almarhum itu penghuni surga, apalagi matinya dalam keadaan beribadah, matinya baik, insya Allah. Semoga kita semua bisa mengikuti beliau. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika ada sahabatnya yang meninggal, namanya Abu Ja'far. Ini Abu Ja'far, dia ikut perang dan syahid, gugur di medan perang. Begitu sahabat meninggal, kata Rasulullah SAW, beliau perintahkan kepada seluruh sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kalau kalian cinta kepadaku, kata Nabi, kalian melaksanakan sunnahku, maka sekarang kalian ke rumahnya keluarga Ali Ja'far, keluarganya Ja'far, bantu mereka buatkan makanan. Fa innahum syagalathum, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan bersedih. Apa yang kita lakukan hari ini insya Allah sama seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita hadir untuk membantu beban keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjanjikan pahala yang berlipat ganda, pahala yang luar biasa bagi yang datang melayat. Tadi saya cerita, katanya beliau waktu diantar ke pemakaman itu luar biasa, banyak sekali pengantarnya. Kita tidak tahu apakah semua yang mengantar itu manusia. Bisa jadi kalau orang saleh, orang baik itu malaikat ikut mengantar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man syahidal janazah, siapa yang melayat orang mati, orang meninggal, man syahidal janazah hatta tudfan alaiha, dia antar sampai ke kuburan, falahu kirat, maka Allah janjikan dia pahala 1 kirat. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wa man syahidal janazah, dan siapa yang datang melayat hatta tusalla alaiha, hingga hatta tudfan alaiha, hingga dikebumikan. Kalau yang pertama tadi hingga disolatkan, ketika kita melayat hingga dikebumikan, falahu kiratani, maka baginya mendapat 2 kirat pahala. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak itu pahala 2 kirat? Nabi kemudian menunjuk 2 gunung, kemudian mengatakan, mithlal jabalainil azimaini, seperti besarnya 2 gunung Uhud. Bapak Ibu kalau pernah haji, pernah umrah, itu kan ada ziarah ke Jabal Uhud. Itu besarnya itu Jabal Uhud itu. Bayangkan pahala yang kita dapat malam ini. Apalagi kita bukan lagi sampai dikebumikan, bahkan sampai malam ke-7. Saya ingin luruskan, ini biasa ada yang bertanya, Ustaz, dari mana itu perintahnya kita datang ke rumahnya, ke rumah orang meninggal, melayat sampai malam ke-7, malam ke-40 dan lain sebagainya. Kita perlu pahami Pak Ibu, tradisinya orang Indonesia itu beda dengan tradisinya di negara lain. Di Indonesia itu Pak, sistem kekeluargaannya sangat kuat. Di Indonesia itu rasa solidaritasnya, rasa empatinya kepada sesama itu luar biasa tinggi sekali. Saya biasa cerita Pak Ibu, saya 5 tahun lebaran di Mesir. Selesai lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu seperti sholat Jumat. Selesai lebaran sudah bubar, tidak ada ikatan silaturahmi. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia itu luar biasa perhatian terhadap keluarga, luar biasa perhatian terhadap sesama muslim. Kita hadir di tempat ini malam ke-7, malam 40. Tujuannya apa? Kita datang meringankan bebannya keluarga yang ditinggalkan. Bayangkan Pak, betapa sedihnya orang yang ditinggalkan, apalagi orang yang dicintai, apalagi orang tuanya. Mereka butuhkan kita bantu mereka. Karena biasanya orang Indonesia hanya datang berkumpul makan,
tidak ada aktivitas yang keagamaan, maka datang ulama. Bagus kayaknya kalau sambil kita datang di rumah ini, bagaimana kalau kita baca Quran? Quran mana yang dibaca? Kata ulama, mungkin bagusnya surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Karena ternyata itu Pak, tadi ketika kita baca surah Yasin, coba sekali-kali baca terjemahannya. Surah Yasin itu Pak, kalau kita baca serius, kita hayati, bayangkan semua itu bercerita tentang akhirat, kematian, bagaimana kondisi nanti kalau kita mati, bagaimana amalan-amalan kita, bagaimana status kita, semua diceritakan di dalam surah Yasin. Bukan hanya pada saat alam barzah, bahkan sampai hari kiamat dicerita di dalam surah Yasin. Ada yang bertanya, kenapa bukan surah Ali Imran Ustaz? Ya, surah Ali Imran cerita tentang Nabi Isa, tidak nyambung. Maka dibacakan surah Yasin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah, mudah-mudahan kehadiran kita hari ini insya Allah disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua juga di sini insya Allah nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya masih saya ingat sekali terakhir bertemu dengan almarhum. Saya bertemu dengan beliau kebetulan juga menghadiri acara takziah di belakang, ya, Haji Lanangka almarhum. Saya bertemu beliau di Masjid Al-Qausar setelah sholat Isya. Dan saya masih sangat ingat sekali pertama kali saya ceramah Ramadan di Masjid Al-Qausar setelah pulang dari studi atau pulang dari Yogyakarta. Beliau langsung bersalam dengan saya, kemudian mengatakan, sudah lama makin ditunggu nah. Saya pikir-pikir tadi, mungkin ini hikmahnya beliau. Beliau bisa kembali, alhamdulillah kami masih hadir di sini. Dan saya tidak pernah bayangkan Bapak Ibu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan terakhir saya dengan beliau. Bahkan saya tidak bisa bayangkan pada saat saya takziah, pada saat pertemuan itu saya cerita tentang kematian, bahkan saya sempat singgung, kira-kira setelah almarhum Haji Langka siapa lagi setelahnya. Beliau tidak pernah terbayang itu bahwa saya ternyata ini yang kena absen. Inilah rahasianya kematian. Kita hadir di sini Pak Ibu, saya bukan mau takut-takuti. Tapi saya hanya mengingatkan yang namanya mati tidak ada yang tahu. Mau tua mau muda, kalau memang giliran tak, insya Allah. Tapi yang terpenting Bapak Ibu adalah bagaimana kita nanti mati. Kira-kira apakah kita wafat nanti dalam keadaan sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira apakah nanti ketika datang malaikat maut menjemput kita, kita sedang melakukan kebaikan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kedatangan malaikat Israel, kedatangan malaikat maut tidak dalam keadaan kita melakukan maksiat atau dosa. Saya teringat ada hadisnya Nabi di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabatnya. Beliau mengatakan, Inna ahadakum la ya'malu bi amalil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian nanti, kata Nabi, di sepanjang hidupnya dia banyak melakukan kebaikan, rajin sholat, rajin sedekah, dia banyak melakukan amalan kebaikan.
hingga kemudian hatta bainahu wa bainaha zira illa zira, hingga kemudian sisa sejengkal saja dia sudah mau masuk surga. Begitu maut datang menjemput, tiba-tiba dia melakukan dosa dan saat itu dia meninggal. Apa kata Nabi? Fadakhalaha, maka yang dihitung adalah akhir kehidupannya. Kita ini Pak Ibu masih hidup, mungkin saat ini kita rajin beribadah, tapi kita tidak tahu nanti kita wafatnya bagaimana. Almarhum sudah selesai, sepanjang hidupnya beliau luar biasa ibadahnya. Saya setiap di Masjid Al-Kautsar tidak pernah sekalipun saya melihat beliau salat berjamaah di masjid kecuali beliau duduk di saf depan. Itu luar biasa itu amalannya. Maka betullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ka'adatin nas, yang namanya mati itu tergantung dari kebiasaan kita. Kalau sepanjang hidup kita biasa salat berjamaah, maka insya Allah tidak jauh-jauh dari situ nanti malaikat Israel datang menjemput. Sepanjang hidup kita suka bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, insya Allah tidak jauh-jauh nanti mati di situ. Tapi sebaliknya, mohon maaf, kalau hidup kita hanya dipenuhi dosa, tiap hari hanya gibah orang, tiap hari hanya ceritai orang, maka insya Allah tidak jauh-jauh juga dari situ. Bahwa memang mati itu rahasia Allah, tapi mati itu bisa kita ciptakan. Bagaimana kita nanti meninggal tergantung kebiasaan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka husnul khatimah itu ada ciri-cirinya, kata ulama. Apa ciri-cirinya? Pertama, ciri-ciri husnul khatimah itu kalau ada orang yang wafat dalam keadaan beribadah, menyembah kepada Allah. Alhamdulillah, almarhum pulang ke haribaan Allah, meninggalkan dunia ini di tempat yang paling suci di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah, masjid Allah. Beliau kembali kepada Allah setelah menyelesaikan tugasnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita sering mengajarkan satu doa. Doa ini alhamdulillah sampai sekarang selalu menjadi doa yang terus saya ucapkan. Saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau mencabut ruh ini kecuali dalam keadaan bersujud kepadamu. Saya beberapa teman Pak, saya sering ceritakan, mereka dalam keadaan sedang melaksanakan tugas, sedang khutbah, selesai khutbah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah, inilah cita-cita yang harusnya menjadi tujuan hidup kita. Banyak orang Pak, mohon maaf kalau ditanya apa sebenarnya tujuanmu hidup, rata-rata jawabannya orientasinya dunia. Saya mau sukses, saya mau kaya, saya mau jadi pejabat dan sebagainya. Apalagi anak muda sekarang Pak, apa prinsipnya anak muda sekarang? Masa kanak-kanak dimanja, masa remaja kaya raya, tua berpoya-poya, mau masuk surga, wafat mau masuk surga. Ini biasa ditanya anak muda ini. Makanya kalau ditanya kenapa tidak salat, nanti ke ustaz tua pi. Saya kira kayaknya malaikat maut pilih-pilih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuan hidup kita ini adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi supaya kita husnul khatimah, jangan pernah tinggalkan salat, utamanya salat berjamaah. Salat berjamaah, apalagi kita yang tinggal dekat masjid.
Ada sahabat Nabi, orang buta. Beliau datang menghadap kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ini kasihan buta. Rumahku jauh dari masjid. Bisakah saya minta keringanan?" Kata Nabi, "Minta keringanan apa?" Kata sahabat ini, "Bisakah saya tidak usah datang sholat berjamaah subuh?" Orang buta ini, Pak, jauh rumahnya dari masjid. Kata Nabi, "Kenapa bisa?" "Saya kasihan tinggal sendiri di rumah, tidak ada yang tuntun, Kak." Kata Nabi, "Oh, kalau begitu, ya mudah-mudahan kamu diizinkan sama Allah." Begitu orang ini mulai berdiri pergi, tiba-tiba dipanggil sama Nabi, "Tunggu dulu, sini. Itu kalau kau di rumahmu, kau dengarkan suara azan." Kata sahabat ini, "Iya ya Rasul, saya dengar." "Kalau begitu tetap wajib kau datang." Bayangkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini. Setelah kejadian itu sampai sahabat ini meninggal, beliau tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Bahkan sebelum azan dia sudah ada di masjid. Apa tujuannya sholat berjamaah sebenarnya Bapak Ibu? Sebenarnya tujuan sholat berjamaah bukan hanya sekedar mendapatkan banyak pahala melalui sholat bersama-sama. Tapi sebenarnya inti kenapa Allah perintahkan kita sholat berjamaah, tujuannya di situ selain menghadap kepada Allah, kita juga dianjurkan oleh Allah bersilaturahim. Itu Nabi Pak Ibu, selesai sholat, imam sholat, dia balik menghadap ke jamaahnya. Dia lihat satu-satu, siapa yang tidak datang ini? Ainal fulan, ainal fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kata sahabat, lagi sakit kasihan ya Rasul." Kata Nabi, "Kalau begitu selesai kita sholat berjamaah, mari kita sama-sama jenguk dia." Nah ini, kenapa Islam bisa bersatu? Karena sholat berjamaahnya plus dibarengi dengan silaturahmi. Tapi mohon maaf, saya lihat tradisi seperti ini sudah mulai berkurang. Orang datang sholat berjamaah, selesai salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," loncat. Bahkan saya melihat tidak ada adab sholat berjamaah lagi diterapkan. Padahal kalau kita baca fikih Pak, fikih ada namanya, kitab ada namanya fikih sholat berjamaah. Bagaimana fikihnya sholat berjamaah? Kata ulama, tidak afdal pahalanya, tidak lengkap pahalanya sholat berjamaah kalau imamnya belum meninggalkan tempatnya, kemudian kita meninggalkan tempat. Ini adabnya. Apalagi kalau masuk sholat berjamaah dulu di saf depan, begitu selesai salam dia ganggu semua orang sedang berzikir, dia langkahi, dia lompat. Adab, akhlak, ini yang hilang di tengah-tengah kita. Saya masih sangat ingat pesan almarhum ketika saya bertemu beliau di masjid. Beliau juga menyatakan hal yang sama, bahwa Ustaz ini saya lihat memang tidak ada mijit, degagan apa engkau kena. Tidak ada adabnya orang sekarang. Mau nabi tidak lagi menghargai orang tua, tidak lagi menghargai orang lain. Pokoknya alih nabi bawa nasab tungang mana. Makanya beliau selalu berpesan ke saya, jangan pernah menyerah ceramahkan itu tentang bagaimana beradab dalam Islam. Itu pesan beliau pada saya, dan alhamdulillah sampai hari ini selalu saya jadikan bahan, terutama ketika khutbah Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka jaga sholat, terutama sholat berjamaah kita. Yang kedua, ciri-ciri husnul khotimah adalah ketika kita melaksanakan tugas. Bapak Ibu sebagai guru meninggal dalam keadaan bertugas. Bapak Ibu sebagai polisi, tentara, wafat dalam keadaan melaksanakan tugas. Bapak Ibu yang sedang menuntut ilmu, wafat dalam melaksanakan tugas. Itu semua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk husnul khatimah. Man aradallahu bihi khairan, siapa yang Allah mau jadikan ada kebaikan pada dirinya, fayuwaffiqhu amalan salihan qabla mautihi, maka begitu dia mau wafat, Allah tunjukkan dia
untuk melakukan amalan-amalan kesolehan. Maka kuncinya istiqomah. Kalau minimal ada satu amalan tak yang kita andalkan. Saya selalu pesan Pak, kalau tidak bisa rutin sholat berjamaah di masjid, karena memang malas juga, susah itu dilawan. Minimal ada satu amalan yang rutin kita lakukan. Sahabat Nabi Bilal bin Rabah, suatu ketika Rasulullah mengatakan, ada sahabatku yang masuk surga, dijamin oleh Allah masuk surga, hanya satu amalannya. Tapi Nabi tidak sebutkan apa amalannya. Sampai kemudian sahabat datang ke Bilal, Bilal, apa amalanmu yang konsisten kau lakukan? Kata Bilal, sebenarnya saya tidak banyak amalanku, tapi memang ada amalan yang tidak pernah sekalipun saya tinggalkan. Saya mau sakit, mau apapun, selalu saya kerjakan. Kata sahabat, amalan apa itu? Saya tidak pernah tinggalkan salat sunnah wudu dan salat sunnah taubat. Itu saya kerjakan sampai saya meninggal dunia. Maka kata Nabi, karena istiqomahnya itulah dia dijamin oleh Allah masuk surga. Makanya kata Rasulullah, tidak perlu banyak-banyak amalan tak. Cukup satu, tapi itu yang kita andalkan. Saya sering sampaikan ada satu amalan Pak, yang insya Allah kalau amalan ini kita lakukan, di dalam amalan itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diwujudkan oleh Allah. Amalan apa itu? Salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat. Kapan dilaksanakan itu Ustaz? Tidak ada di waktunya. Kita mau pagi, mau siang, malam, terserah. Kalau ada kita butuhkan sama Allah, ambil air wudu, niat salat sunnah hajat. Di sujud terakhir kita minta kepada Allah apa keperluan kita. Alhamdulillah sudah berapa banyak orang yang mengamalkan ini dan cita-citanya selalu terwujud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang husnul khatimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering sampaikan Pak Ibu, itu Allah, saking baiknya itu Allah Pak Ibu. Kalau kita mau datang taubat kepada Allah, kita mau datang sesali dosa-dosa kita, maka Allah tidak mau menghitung dosa yang kita sudah kerjakan. Itu saking baiknya Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada hambanya, ya ibadi, hai hambaku, saya tahu kalian ini sering melakukan dosa, bil laili wan nahar, bahkan tiap hari, tiap malam kalian melakukan dosa. Tapi ketahuilah, fa'alam, ketahuilah wahai hambaku, ketika kamu datang bertaubat kepada aku, kau datang beristighfar kepada aku, maka pada saat itu aku hapuskan semua dosa-dosamu. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau sudah tobat kemudian besok berdosa lagi? Kata Nabi, tobat lagi. Berdosa lagi, tobat lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita tobat berbuat dosa, sampai kita bosan berbuat dosa. Karena Tuhan tidak pernah bosan mengampuni dosa hamba-hambanya. Maka jadikan ini sebagai tradisi. Kita sholat sunnah hajat, bertaubat kepada Allah di setiap sholat sunnah hajat kita. Insya Allah kalau ini istiqomah kita lakukan, maka insya Allah Allah mencabut nyawa kita, mudah-mudahan dalam keadaan melaksanakan ibadah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan 3 pesan ini bisa menjadi penutup takziah kita malam ini, yang mudah-mudahan pesan ini bisa mengantarkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu? Yang pertama, supaya kita
meninggalnya husnul khatimah, maka usahakan hindari 3 sifat. Hindari 3 sifat. Apa itu? Pertama, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pertama adalah sifat hasad, dengki, meja hati. Kata orang Bugis, dinangka namanya mami tetawi. Orang lain mendapatkan kebahagiaan, dia yang susah. Kalau mau nikmati husnul khatimah, maka hindari sifat hasad. Saking bahayanya ini sifat hasad, Pak, sampai Allah ajarkan kita doa di dalam Al-Quran, min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari orang-orang keburukan, orang-orang yang hasad. Apa itu hasad? Kata Imam Al-Ghazali, hasad itu karahiyatun ni'mah wa hubbuz zawaliha 'anil mun'am alaihi. Yang dimaksud hasad adalah tidak pernah nyaman kalau orang lain mendapatkan nikmat. Contoh, tetangga tak dapat rezeki, kita yang tidak bisa tidur. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling bahaya wa hubbu zawaliha an mun'am alai. Kalau sudah parah itu penyakit hasadnya, itu sampai dia menginginkan rezeki itu hilang dari orang lain. Ini tapi mohon maaf, ini biasa terjadi. Tetangganya dapat nikmat, anggaplah contoh, tetangganya beli mobil baru, datangi tetangganya yang lain kompori, sudah saya lihat beli mobil baru itu tetanggamu. Apa dia bilang? Kau tahu barang macicin gitu. Kalau parah penyakit hasadnya, apa dia bilang? Tunggu Mi, berapa bulan itu ditarik sama debt collector. Ini bahayanya nih penyakit hasad. Bahkan kata Nabi, siapa yang punya penyakit hasad, semua amalnya, ibadahnya itu akan habis karena dia hasad, bagaikan kayu bakar yang dimakan api. Cepu, habis. Habis waktu tak kita gunakan sholat sunnah, habis uang tak kita gunakan sedekah, tapi pada saat yang sama kita hasad, ada penyakit hasad, maka kata Nabi semua itu akan habis. Bagaimana caranya supaya kita tidak hasad? Paling bagus Pak Ibu, kalau ada orang dapat nikmat, kita berdoa, ya Allah kasih tonggak kasih seperti itu, kan lebih enak. Minta sama Allah, ya Allah masa kau kasih dia saya tidak? Nah, kalau tidak paham bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, itu tetanggaku, sama jika sama pekerjaanku, sama di jabatanku, sama gajiku, kenapa dia bisa beli mobil saya tidak? Curhatnya sama Allah, jangan sama tetangga yang lain. Apalagi media sosial. Nah ini biasa dia bikin status ya, dia bikin status, deh sombongnya itu tetangga. Langsung ada yang komentar, kenapa kau yang repot? Dia balas lagi, kenapa kau urusi urusanku? Nah ini bertengkar, padahal dia sendiri bikin status. Nah, ini masalahnya nih, bahayanya penyakit hasad nih. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, hindari riya. Nah, riya. Apa dia yang dimaksud riya, Ustaz? Riya itu selalu ada anggapan bahwa dialah yang paling, atau dia selalu menganggap gara-gara dia. Nah, ini banyak juga biasanya. Nah, kalau bahasa Bugis pojiriale. Biasanya ini Pak, penyakit riya ada namanya istilahnya penyakit anania. Apa itu anania? Semua karena saya. Gampang itu Pak, dilacak orang yang riya. Bagaimana caranya? Hitungi kata saya kalau dia bicara. Banyak sekali sayanya. Saya itu yang begini, saya semua. Tidak ada orang lain.
Ini namanya riya. Apa ancamannya Allah kepada riya? Ancamannya Allah kepada riya di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 246, Allah mengatakan itu perbuatan riya, membatalkan semua amalan ibadah. La tubtulu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu membatalkan sedekahmu karena perkataan yang menyakitkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak kemudian dia riya kepada manusia. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya seperti ada batu licin, kemudian di atas batu licin itu ada lumpur. Lumpur itu pahalanya. Turun hujan deras, hujan itulah riyanya. Maka semua lumpur di atas batu habis. Begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada sifat riya. Yang terakhir adalah sifat sombong. Bukan hanya sombong dunia, Pak, termasuk sombong akhirat. Ini juga banyak kita temukan sekarang. Pak, Ibu, kita ini masih hidup. Kita belum tahu nanti kita meninggalkan dunia ini apa masih dalam keadaan beribadah atau tidak. Maka jangan pernah sekali-kali sombongkan ibadah. Tapi mohon maaf, ini banyak saya lihat di masyarakat. Begitu saya istilahkan ini, Pak, puber agama. Tapi mohon maaf, ada istilahnya sekarang puber agama. Bagaimana itu puber agama, Pak? Dulunya jarang sholat, tiba-tiba dapat hidayah, rajin sholat. Dulunya jarang sedekah, tiba-tiba begitu dapat hidayah, rajin sedekah. Istilahnya anak muda hijrah. Semua berubah, penampilannya berubah, ibadahnya berubah. Sampai di sini sangat bagus. Tapi yang menjadi masalah, setelah berubah, pandangannya ke orang lain menjadi rendah. Maka orang lain dinilai tidak lebih baik dari dia. Orang lain dinilai penghuni neraka, hanya dia yang pantas menghuni surga. Tapi mohon maaf, ini sifat yang diistilahkan oleh salah seorang ulama bernama Ibnul Jauzi sebagai talbisu iblis. Kelihatannya bagus, tapi isinya iblis. Ketika Allah perintahkan iblis sujud, "Hai iblis, sujud kepada Nabi Adam, hargai ciptaanku." Kata iblis, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, saya tidak pantas sujud sama Nabi Adam. Apa itu Adam? Anak baru. Saya ini sudah lebih awal hidup, sudah lebih awal sembah kamu. Ibadah saya luar biasa. Saya diciptakan dari api. Adam cuma dari lumpur, cuma dari tanah. Tidak pantas saya sujud kepada dia. Maka pada saat itulah Allah mengeluarkan dia dari surga. Kenapa? Hei iblis, kau terlalu sombong. Maka coba baca sejarah, Pak. Berapa banyak orang yang hanya karena sombongnya hancur. Maka hati-hati, Pak. Kalau kita sudah berada di puncak kejayaan, merasa hidup kita sudah sejahtera, ciri-ciri kalau kita mau jatuh, muncul kesombongan. Kapan sudah ada di dalam hati kita, oh saya alhamdulillah dapat semua ini berkat kerja keras saya, maka tunggulah waktunya, Allah akan memberikan pelajaran. Tidak selamanya kita berada di puncak, Pak, karena suatu saat Allah akan menurunkan kita. Maka jangan pernah sekali-kali kita memiliki 3 penyakit ini. Pertama penyakit hasad, yang kedua riya, dan yang ketiga sombong. Kalau 3 sifat ini kita tidak miliki, ibadah yang kita lakukan istiqamah, ada satu ibadah yang kita andalkan, insya Allah. Mudah-mudahan inilah yang mengantarkan kita husnul khatimah, dan insya Allah menjadi penghuni surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak karena sudah 2 ustaz andalan sebelumnya. Saya sebenarnya tadi agak malu-malu, ini saya mau sampaikan apa, sudah semua diborong Ustaz Ahmad, Ustaz Daniel. Nah kalau bicara mati itu satu di temanya, mati. Tidak mungkin saya di takziah bicara tentang pernikahan. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan berberkah bagi kita semua.
dan insya Allah mudah-mudahan hidup kita semakin baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama berdoa tentang keikhlasan tak semua. Mudah-mudahan almarhum insya Allah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita juga kembali ke sisi Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyata fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana khususan almarhum Zainuddin Gani ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala barakatil Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak atas kebersamaan pada malam ini kita semua yang hadir untuk